Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzuru nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, marilah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sekalian, udara yang segar, nikmat yang begitu banyak sehingga kita tidak mampu untuk menghitungnya. Maka marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat beriring salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabat-sahabatnya, keluarganya, para pengikutnya yang tetap berpegang teguh dengan sunnahnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan kita hanyalah untuk beribadah kepadanya. Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa tugas kita yang utama adalah untuk beribadah kepadanya. Dan kita sebagai manusia tentunya sangat ingin berusaha seluruh apa yang kita lakukan, semua gerak kita, waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun rupanya itu sesuatu yang tidak mudah, sebab kita akan menghadapi penghalang-penghalang di dalam melaksanakan tugas kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Di antara penghalang itu ada 4 penghalang yang akan menghalangi seorang manusia untuk bisa fokus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Penghalang yang pertama adalah al-jahlu, kebodohan dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Allah berfirman, Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Allah memberikan kepada kalian pendengaran, penglihatan dan hati, namun hanya sedikit yang bersyukur darinya. Penghalang yang pertama adalah suatu kebodohan, dan ini harus bisa kita hilangkan, yaitu dengan cara banyak belajar, banyak mengkaji, mengikuti pengajian-pengajian, mengikuti taklim, membaca kitab-kitab, buku-buku yang dikarang ulama-ulama yang lurus. Penghalang yang kedua yang menjadikan seorang tidak maksimal di dalam beribadah kepada Allah adalah godaan syaitan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-17, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsaruhum syakirin. Dan pasti aku akan mendatangi mereka dari arah depan mereka, dari belakang, dari kanan dan kiri mereka, dan tidak akan banyak engkau dapatkan mereka orang-orang yang bersyukur. Penghalang yang ketiga adalah keistiqomahan yang selalu luntur, yaitu munculnya sifat futur yang ada dalam diri kita, sehingga terkadang kita mengetahui amal-amal yang manfaat, kita mengetahui amalan itu adalah suatu yang besar, namun karena kemalasan diri kita,
karena futur yang ada dalam diri kita, kemudian kita tidak bersemangat di dalam menjalankan amal tersebut. Penghalang yang keempat adalah keterbatasan umur kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan jatah umur kita terbatas, terlebih bagi umur umat Islam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Akmaru ummati ma baina sittina wa sab'in." Umur umatku itu hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun, dan hanya sedikit yang mampu melewati itu. Maka ketika kita mengetahui penghalang-penghalang itu, marilah kita hilangkan penghalang itu dalam diri kita. Minimal kita meminimalisir penghalang-penghalang tersebut. Di akhir tausiah ini saya menyimpulkan 4 penghalang itu adalah kebodohan dalam diri kita yang harus kita hilangkan dengan selalu belajar. Penghalang yang kedua adalah godaan setan. Kita selalu memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menghilangkan godaan setan dari dalam diri kita. Penghalang yang ketiga adalah futur. Maka marilah kita beristiqomah, selalu menjalankan ibadah-ibadah, menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah keterbatasan umur kita. Kita harus manfaatkan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat singkat ini dengan berbagai macam ibadah-ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tausiah singkat ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kita semua, kepada saya secara pribadi, kepada kaum muslimin semuanya. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di jannah yang penuh dengan kenikmatan. Aku qouli hadza, astaghfiru minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.